Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan arbiter yang menjelaskan babak penyisihan ketiga, yaitu kalian harus mencapai lantai ke-300 dari Tower Eternal Heaven, yang setiap lantainya akan dijaga oleh monster dan profound shadow yang kuat. Semakin tinggi lantai yang kalian lewati, maka semakin kuat juga monster penjaganya. Lalu praktisi pertama yang mencapai lantai 300 maka bisa memasuki final di kompetisi kali ini. Namun Sitian mengingatkan agar sebaiknya kau menjelaskan tentang peraturan lebih rinci, sekaligus menyebutkannya supaya tak terjadi kesalahpahaman seperti sebelumnya. Dewa Eternal pun mulai menegaskan jika peraturannya hanya segitu saja, dan selain aturan barusan tak ada peraturan lagi. Sehingga Yunce semakin percaya diri untuk menggunakan cara apapun. Arbiter Suhui memberitahu bahwa sekarang kalian akan dikirim ke ruangan yang terpisah. Oleh karena itu, tak mungkin bisa lagi untuk memanfaatkan kekuatan orang lain. Dan kini babak penyisihan ketiga dimulai sekarang juga. Molly bertanya mengapa kau menyembunyikan tentang Yunce selama ini. Xingwu menjawab jika aku tak bermaksud begitu. Lagi pula kakak sendiri yang bilang tak mau menemuinya lagi dalam kehidupan ini. Molly berkata jika kau sudah tahu lantas mengapa mengajakku ke sini. Xingwu menjawab itu karena selama ini kakak sangat merindukan Yunce. Bahkan memanggil namanya ketika sedang tidur. Molly berkata, apakah kau tak tahu jika salah satu rahasianya terungkap, maka akan menarik keserakahan seluruh alam dewa. Bahkan hal itu membuat Molly sampai bersedih. Sedangkan Xingwu bingung harus berkata apa lagi. Molly menyuruhnya untuk mengurung diri dan merenungi kesalahan. Namun Xingwu memberitahu jika Yunce adalah orang paling bodoh di dunia. Meskipun aku sengaja mempermainkannya, tapi dia terus-menerus menyelamatkanku. Hal itu terjadi karena hanya aku menggunakan nama kakak. Molly kembali menyuruhnya untuk pulang dan mengurungkan diri. Sementara Molly menangis karena Yunce akan dalam bahaya. Sedangkan Ying-er terkejut karena pikiran Molly begitu kacau sampai belum menyadari keberadaanku. Sehingga ia menganggap bahwa ini benar-benar menarik. Kembali ke Yunce yang berada di dalam Tower Eternal Heaven. Sedangkan Master Uli berkata bahwa lantai pertama saja dijaga oleh monster Divine Spirit tingkat 1. Yang membuat mereka khawatir karena Yunce harusnya menyerah saja. Lagi pula dirinya tak bisa menggunakan trik di babak kali ini. Kemudian terlihat Luo Changsheng, Mei Yin, dan Jun Xilei. Dan saat itu Luo Changsheng berhasil mengalahkan monster penjaga. Sedangkan Yunce berpikir jika aku tak boleh menyerah. Karena Molly belum datang, jadi dia tidak melihatku. Oleh karena itu, ia berniat agar semua orang mengenal namaku di Eastern Region ini. Dan jika aku berhasil masuk ke konferensi God Battle, maka harusnya Molly juga akan mendengar beritanya. Para penonton terkejut dengan kemampuan Changsheng dan Jun Xilei. Mereka juga tak menyangka melihat Yunce yang tiba-tiba menghilang. Dan menurut mereka, mungkin Yunce sudah menyerah sehingga diteleportasi keluar. Walaupun begitu, proyeksinya masih mengikuti gerakan Yunce. Dan hanya dalam sekejap, Yunce telah berada di lantai 5.
yang membuat para dewa kebingungan apakah sebenarnya yang terjadi karena mereka tak bisa merasakan aura nafas dari keberadaan Yunce. Dewa Naga memberitahu bahwa kita sudah meremehkan bocah ini, dan menurut Dewa Fantian hanya leluhurku saja yang berumur 900.000 tahun yang bisa melakukannya, karena teknik yang digunakan Yunce berada di tingkat Ultimate Shadow seperti leluhurku, yang itu berarti tak terlacak dan tak terlihat. Namun sejak saat itu tak ada yang bisa melakukannya lagi. Walaupun demikian, Dewa Fantian berpikir jika selain Ying ternyata Yunce dapat melakukannya. Bahkan Bingyun terkejut karena leluhur dan ratu kita saja tak mampu mencapai tingkat tertinggi ini. Dan yang digunakan oleh Yunce adalah teknik Moon Division Cascade. Tak berhenti sampai di situ, kini Yunce telah mencapai lantai 100. Yang membuat mereka tak menyangka karena Luo Changsheng saja belum sampai ke sana. Dan secara tiba-tiba, Yunce telah melewati 300 lantai dalam sekejap saja. Arbiter sampai kena mental karena Yunce adalah yang pertama sampai. Begitu pula dengan para penonton yang kebingungan bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Sedangkan Sitian sangat senang karena teknik seperti ini bisa memperluas wawasanku. Tak hanya itu, Sitian juga menyayangkan jika Yunce berasal dari Eastern Region. Padahal kalau berada di Southern Regionku, maka pasti akan kuangkat menjadi murid. Walaupun harus berebutan dengan para dewa lainnya. Arbiter Suhui memberitahu jika kau telah lolos memasuki final kompetisi. Sementara Yunce berpikir apakah sekarang Molly sudah melihatku. Karena diriku telah berhasil menjadi terkenal. Tak berselang lama muncul Luo Changsheng yang menganggap jika Yunce pasti sudah menyerah. Namun tiba-tiba ia terkejut karena dirinya berada di peringkat kedua. Dan arbiter memberitahu bahwa Yunce lah yang berada di peringkat pertama. Sehingga membuat Changsheng berkata bahwa ini sangat mustahil. 32 peserta sudah berhasil lolos dan akan memasuki final. Sedangkan yang lainnya disuruh untuk jangan berkecil hati. Lalu diumumkan peringkat ke-32 adalah Wei Hen yang memakan waktu sampai 69 jam. Kemudian ada Mei Yin di peringkat ke-27. Sedangkan Huo Poyun di peringkat ke-25. Sementara Jun Xilei di peringkat ketiga. Dan menurut Jun Xilei, jika peringkat pertama pasti Luo Changsheng lagi. Jun Xilei seketika terkejut karena Luo Changsheng berada di peringkat kedua. Dan ia semakin tak percaya karena Yunce berada di peringkat pertama. Bahkan senior Poyun tak habis pikir jika temannya itu sangat hebat. Seorang peserta tak terima karena Yunce adalah orang rendahan. Namun arbiter menyuruhnya untuk mundur. Karena meskipun Yunce memiliki cara yang tak biasa, tapi menurut aturan menang tetaplah menang. Lagi pula semua orang telah menyaksikannya sendiri. Sehingga membuat peserta itu menjadi sangat ketakutan. Ying Yue dan Mei Yin juga terkejut mengetahuinya, karena Yunce tidaklah sesederhana yang orang lain pikirkan. Lalu arbiter mengumumkan jika mulai besok hanya 4 orang saja yang melakukan pertarungan terakhir. Xin berpindah ke tempat istirahat para kontestan. Bingyun bertanya apakah kau melakukan hal ini hanya untuk bertemu dengannya. Yunce menjawab jika aku memikirkan cara agar Molly setidaknya bisa mendengar namaku. Bingyun berkata mungkinkah sebenarnya Molly tak mau bertemu denganmu.
Yunce menjelaskan jika itu tidak mungkin karena dia juga pasti merindukanku. Namun Bingyun mengingatkan jika mulai sekarang kau tak boleh menyebutkan planet asalmu. Lalu Yunce berjanji setelah aku bertemu dengannya, maka aku sendiri akan meminta maaf pada guru Xuan Yin. 都是为了见到他们，是他不愿见你。天界就可以见到他，这心愿。 Singkat cerita, arbiter memberitahu bahwa pertarungan kali ini dengan sistem eliminasi ganda. Dan pertandingan pertama adalah Huo Poyun melawan Cheng Yuan. Yang saat itu Cheng Yuan meremehkan Poyun karena berasal dari alam bintang tengah. Cheng Yuan menyuruh Poyun untuk menyerang duluan. Oleh karena itu, Poyun segera mengeluarkan teknik Golden Crow. Tapi Cheng Yuan masih mampu menahan serangannya. Namun ketika ia meremehkannya, tiba-tiba saja dirinya dibuat tersungkur. Bahkan Poyun terus menghajarnya secara bertubi-tubi, sehingga diumumkan jika Poyun adalah pemenangnya dan akan masuk ke grup Convert God, sedangkan Cheng Yuan akan masuk ke grup yang kalah. Kemudian pertandingan kedua antara Yunce melawan Luo Chang'an. Tapi tanpa diduga, Yunce justru langsung menyerah saja. Bahkan menurut Sitian, jika Yunce adalah orang yang aneh. Begitu pula dengan Dewa Bulan yang setuju dengan perkataan itu. Dan Dewa Bintang berbicara jika Yunce telah membuat malu orang-orang dari Eastern Region. Cheng Yuan meremehkan Yunce yang hanyalah manusia sampah. Tapi karena Yunce menyerah, Cheng Yuan pun menjadi pemenang tanpa perlawanan. Sementara pertandingan ketiga adalah Wei Hen melawan Li Jianming. Jianming menyuruh agar Wei Hen menyerah saja. Tapi Wei Hen tertawa dan mulai mengeluarkan kekuatannya. Bahkan Dewa Naga merasa aneh karena masa hidup Wei Hen tersisa kurang dari 10 tahun. 我和你意见相同，洛长安对阵云人，就上来和我一战。是我的对手，还是Jianming sangat terkejut karena kekuatan Wei Hen tiba-tiba meningkat pesat. Dan Yunce menyadari bahwa ini adalah kekuatan energi iblis. Tapi Wei Hen berkata, jika sekarang akhirnya aku bisa balas dendam. Wei Hen mengatakan jika kau telah membantai klanku 13 tahun yang lalu. Dan Jianming pun mulai ketakutan karena Wei Hen mau balas dendam padanya. Tapi sambil menangis, Wei Hen memberitahu jika untuk membalaskan dendam seluruh keluargaku. Bahkan kalau harus menjadi iblis sekalipun, aku tak peduli. Ketika Wei Hen melancarkan serangan, Dewa Eternal pun menyuruh arbiter untuk menghadangnya. Namun rupanya arbiter terlambat karena mereka berdua telah terbakar habis. Bahkan penonton terkejut melihat kekuatan iblis yang sangat berbahaya. Dugaan Yunce ternyata benar karena itu adalah Darkness Profound Energy. Sementara Dewa Eternal sangat kesal karena Wei Hen adalah iblis yang kini musnah menjadi abu. Sehingga nama dan prestasinya akan dihapus dari Profound God Convention. Tak hanya itu, arbiter Suhui juga disuruh untuk membersihkan iblis ini sepenuhnya. Jangan sampai darah kotornya menodai arena Convert God. Arbiter pun segera menjalankan tugasnya tersebut. Bingyun mengingatkan jika lain kali kau bertemu dengan iblis maka harus segera menjauh. Namun Yunce menjawab bahwa orang ini terpaksa menjadi iblis demi balas dendam. Sehingga orang yang membuatnya menjadi iblis jauh lebih jahat. Meskipun begitu, Bingyun memberitahu jika peraturan sekte kita harus membunuh iblis. Oleh karenanya, Yunce pun akan menaati peraturan. Dan ia meminta izin untuk pergi dari sana. 遇到带有这种气息的人或兽， Setelah itu, terlihat Yunce yang berpikir apakah Molly sudah mendengar namaku. Tapi Molly menjawab jika kau sangat bodoh sampai mencariku ke alam dewa.
Yang hal itu membuat Yunce kebingungan dari manakah suara Molly berasal. Molly bertanya, mengapa kau mengikuti kompetisi ini? Yunce menjawab bahwa aku hanya ingin bertemu denganmu. Namun Molly sangat kesal karena itu berarti kau sudah bosan hidup. Molly menjelaskan bahwa saat ini kau berada dalam bahaya yang sangat besar. Apalagi hanya dalam waktu 4 tahun kau telah mencapai Divine Tribulation. Sehingga peningkatan ini akan mengejutkan seluruh alam dewa. Terlebih lagi, Moonflower juga tahu tentang peningkatan ini. Tapi Yunce menjawab jika kau tak perlu mengkhawatirkannya, karena Yunce yang waktu itu sudah mati di tangan Moonflower. 现在已经身在极大的危险之中，而且就在玄神大会的会场。是为了见你，安心。他当年所看到的。 Molly bertanya apakah maksud dari perkataanmu. Yunce memberitahu tentang kejadian waktu itu, yang dimana setelah kepergian Molly, Moonflower meninggalkan monster ular untuk membunuhnya. Tapi untung saja Yunce selamat berkat bantuan Sweer yang menggunakan Yin Vital dan kekuatan Nirvana yang hanya dapat digunakan sekali seumur hidupnya. Lalu Molly bertanya, lantas bagaimanakah dengan Devil Origin Orb di tubuhmu? Yunce menjawab, jika aku menemukan benih kegelapan milik dewa jahat, sehingga bisa mengendalikan Devil Origin itu sepenuhnya. 不用担心，他当年所看到的那个云，我都感觉不到它的存在。一生一次的涅槃之力才救了我，我被他留下的力量重伤。 Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 106 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.